Pemirsa, sebuah minibus ringsek usai menghantam tiang PGU di Jalan Sudirman. Informasi tentangnya akan hadirkan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum. Wa qala fi ayatin ukhra innama 'arrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul aziz al-karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, anu mana mantena tos masihan ka urang badan sakujur biasa siang wengi urang bersyukur henteu dijantenkeun jalmi anu kufur. Shalawat sareng salamna hayu urang sanggakeun ka junjunan urang sadayana, junjunan kita habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul jazai wal hisab. Yang saya hormati Bapak alim ulama, yang saya hormati Bapak aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, adik semua yang Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya kita menyeleweng dulu atau pindah kita membahas tentang ilmu bayan, seterusnya jadwal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sanggeus istiharoh make korenah kari-kari kira-kira aya lapad anu ngaleuwihan korenah. Talamun bae eta lapad mantesan kana musabah sareng musabah teh perubahan disebut tarsih. Lamun bae mantesan kana musabah eta disebut tajrid. Ari anu aturan tarsih menang wajah. Satu menang menang dua wajah gitu, menang ditetepkeun dina makna asalna. Yang kedua menang isti'arah kana mulai musabbah. Lamun aya karana cek qaidah
yajuzu fit tarsigi an yakuna ala haqiqatihim yabkuna wa jaza an yakuna mustara lillamil musabbahi qad sara wa kana mutasan bima subbiha bih summa jaral maqalu fi tajawuji. Ari tarsih dibagi dua bagian, kahijina makna asal tongnya lahan, ari kaduana diijemakeun kana diinjemkeun kana makna nu mantesan kana musabahna. Ari tarsih eta teh hiji kalimat nunang tu mantesan kana musabah be. Ari contoh na tarsih anu menang dua wajah seperti dawuhan Allah. Ari contoh na tarsih anu menang dua wajah seperti dawuhan Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillah. Tah ari anu jadi majazna nyaeta lapad hablun. Hablun itu adalah tambang. Karena makna asal hablun mah tambang, tapi anu dikarepkeun dimaksud yang dituju di dia mah agama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut majaz. Tapi anu dimaksud perkara di agama Allah ari korena anu nuduhkeun kana yen lapad hablun dikarepkeun dimaksud dituju agama Allah. Tadi dobatkeun anak lapad hablun kana lapad Allah didapat jadi kanyahoan lapad hablun teh majaz isti'arah hablum minallah ya. Kieu takrirna subbiha ahadullahi bihablin, kari-kari aya lapad wa'tasimu dina samemehna anu maknana munang jadi kanyahoan wa'tasimu teh tarsih sebab lapad anu mantesan kana musababe anu ngaleuwian tina korena nya eta lapad wa'tasimu menang ditetepkeun dina makna hakikatna anu manana kudu marunekeun kudu maruntang maraneh kabeh kana agama Allah Ta'ala, maruntang megang nyepang berdasarkan itu. Menang diistiarokeun kana mulai musabah nyaeta ahdullah. Ari mulai kana musabah teh eta tawassuku anu maknaku menang. Kasihan matana kecil sebelah. Jadi wa'tasimu bimakna tawassaku tetapkan kana majaz istiarah tabaya sabab berjalan dina fi'il kieu takrirna subbihal wusuk bil intisami bijama'in bijami an tamassaka fi kulli minhum maknajah dukiral musabbahu bihi wa huwa al-intisamu wa huwa dipal musabbah wa huwa al-wasuk al-wusuk wa sunu wa ansu qa min al-i'tisam bi ma'na al-wusuk wa tasim bi ma'na tawassaku ala sabili majazil istiarah at-tasrihiyatil tabaiyati jarat fil fi'li karena cokaida wa tamal al-wajhi ini qaulun man ala wa tasimu bi habli fi wahyin jala haisustu'ira habluhu lil millati wal jami'u wa husulu qasadatin wal intisamu kana tarsi'an bako ala haqiqati wa masadaqo awis tuhira li wusukil ahadi wal jami'u wa najatul abadi. Pantas dua wajah kaul jal maluhur watasimu bi abdillahi kamasyur iktisamana benang bentang benang di hartian muntang istiarah mursanu kaetang biasa di artian ku makna ku mandel ya mandel istiarah tabayanu kajakal wajah sabah istiarah murrasa kasetang tuna hasil maksud dete salah wajah sabah istiarah tabayah najal abadi kena tang tu moal salah ari ngaran majad murkabah tenya eta
wa wal muraqabul musta'malu fi ghairil ma'budi alahu li ala maniatin lapan muraqabah nu dipakai lain makna asalna karena ayana alaqah jeung korena anu nyegah kana mana asal karena cokoida muraqabun majazi arqu limufradil majazi sabahu qawluhu wal muraqabul musta'alu bi ghairi ma'nahu alladhi yatasalu lahu alaqatun ma'al qarinah kal mufradil majazi bitanwiyah majaz muraqabun ulama tarifan lapan muraqabun anu sok dihartian kuhiji arti nulain asalna masarta make alaqah jeung korenahna ari majaz muraqabah teh dibagi dua bagian majaz muraqabah mursalun majaz isti'arah tamsiliyah ari anu disebut majaz muraqabah mursalah nyaeta mursal anu ngal alaqah goer musabah sabalikna lamun alaqah musabah disebut majaz muraqabah isti'arah tamsiliyah karena cokidah illam tusabil alaqatun wala yuda isti'aratun wakila mursala wa in tusabihi babi tamsilat sami wasiwasalan tasmiyah majaz muraqabah mun takakur alaqah eta majaz mursalain isti'arah takur alaqah berarti majaz mursal gitu bukan isti'arah. Kalau isti'arah mah sama naon eta na alaqahna tapi lamun akur dina alaqahna isti'arah tamsiliyah ngaranna isti'arah tamsiliyah ngaranna disebut alaqahna sami tapi ari contohna majaz murakkab mursal seperti caritaan kieu syair wa yamarong bil yamani namu usaidu jaib wajh sama ini bima katamu saku besok ya bertemu lagi teruskan karena rukun iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah akan menghancurkan alam ini. Hancur. Harus yakin Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Sekarang sudah ada bencana di mana-mana. Gunung Semeru, ada banjir bandang, ada banyak meletus lava, erosi dan sebagainya. Berarti alam semesta ini tidak abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu. Yang tidak hancur itu Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya selain daripada Allah akan hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Ulama terus dicanakan bahwa Allah Subhanahu wa taala diamankan. Gunung hancur, lautan hancur, bumi hancur, tatangkalan hancur, rumah hancur, angin hancur, cahaya hancur, matahari hancur terus. Jadi iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan meyakini bahwa Allah akan menghancurkan alam ini sampai masuknya manusia ke surga atau ke neraka. Sampai masuknya berarti kita sudah kita berarti sudah menikmati, menjalani satu alam ruh. Jangan bertanya tentang ruh, hanya Allah yang tahu. Ruh, makhluk lembut ruh itu seperti malaikat. Jangan bertanya, malaikat itu banyak sekali. Ya, yang wajib kita ketahui malaikat ada 10 doang. Tapi malaikat ada malaikat pembawa rezeki, wahyu, ya, Jibril, Mikail, Israfil, niup tangkakala. Ada lagi yang munkar nakir menakon di dalam kubur, man rabbuka wa ma imamuka wa ma kitabuka wa ma dinuka dan sebagainya. Jadi sampai kita masuk apakah ke neraka, apakah surga. Tapi jelas, innal muslimina wal muslimat, itu kan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina amanu innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
Kafir itu adalah tertutup dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ayat 2, nikmat yang besar dan nikmat yang kecil. Nikmat Ar-Rahman, nikmat yang besar. Kenapa besar? Dikarenakan orang kafir, orang muslim menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat baik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nikmat yang dispesialkan, khusus dispesifikan kepada siapa? Orang mukmin, yaitu nanti di akhirat. Orang kafir tidak merasakan nikmat. Nikmat mana? Nikmat anu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yaitu syafaat khusus dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang 98, sekian adalah diturunkan hanya di surga, yang 1%, setengahnya oleh baginda, setengahnya oleh kita nikmat itu. Pada hari itu Allah akan membangkitkan yauma yub'ats ma fil kubur, menghidupkan kembali para makhluk-makhluknya. Yauma yub'ats ma fil kubur, alam roh, alam rahim, masuk alam rahim, alam dunia, setelah alam dunia alam kubur, setelah alam kubur alam barzah, alam kubur langsung ke alam akhirat, mahsyar, surga dan neraka. Itu yang kita akan alami. Allah membangkitkan kehidupan kembali para makhluknya. Bangkit yang hidupnya, jadi mati itu sebentar, mati, setelah mati hidup kembali. Ya, hidup kembali setelah hidup kembali, tergantung amal perbuatan kita. Ada yang sepertikan ular, ada yang sepertikan burung, ada yang sepertikan babi, ada yang sepertikan anjing, ada yang sepertikan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, tergantung amal perbuatan kita. Ada orang pemakan riba, perutnya besar, ada yang seperti susuruntul wae, seperti kan babi, susuruntul wae, diamnya itu babi di tempat yang jorok. Ada lagi yang sedekah terus bersedekah. Nah, itu orang yang sedekah bersedekah, orang yang ini menolong orang lain, senangnya menolong orang lain. Dan selanjutnya Allah menghadirkan segala amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, dan dengan adil-adilnya Allah akan menghakimi. Ada yang korupsi, kolusi dan nepotisme, Allah akan adili. Innaka la tukhliful mi'ad, Allah Maha penepati janji, bakal diadili. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Di hari nanti akan ada yang jelas, yang salah-salah, yang jelas-jelas. Orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, musyrik bercol musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam dorpiyah, nari dalam neraka dorpiyah itu, di dalam nari khalidina fi, selama-lamanya. Masya Allah. Innalladzina amanu, orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus shalihat, yang mengamalkan amal soleh. Ya gitu kan. Amal solihati ulaika hum khairul bariyah, semuanya sendak gurau berbahagia, masya Allah, bersama bidadari yang ada di surga. Kenikmatan, ada anggur, ada apel, semua minuman khaud, masya Allah, tidak terbayangkan. Nikmat banget. Pokoknya wala udunun sami'at wala ro'a wala ainun ro'at, tidak akan terlihat oleh mata dohir kita seperti ini. Baru kita melihat udara segar, pandangan payung atau pegunung berpayungkan alam, hamparan padi seperti permadani, pasir gelombang yang menepi ke tepi pantai, angin-angin, kekeringan dan sebagainya. Begitu indah kicauan burung pagi-pagi, angin supaya indah menepak dedaunan yang hijau melijau. Udara kita segar, makan, tidur, dan bangun lagi jalan-jalan. Nikmat banget di dunia alam semesta. Itu hanyalah setengah nikmat. Nikmat yang tiada tara nanti di akhirat yang sebenarnya. Kalau di dunia tadi rusak semuanya, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya, alam semesta, planet, bumi dan sebagainya akan hancur. Yang tidak hancur hanyalah Allah dan amal perbuatan kita. Ruh kita tidak akan hancur. Dan selanjutnya Allah akan mengadili segala amal. Mengadili, diadili. Kalau di dunia dan sekarang suka menipu orang, suka menyakiti orang, suka menghancurkan orang, suka tidak senang ketika orang lain bahagia, suka ingin mencuri, ingin membunuh, menghancurkan orang lain. Ternyata kita itu ada hukum sosial. Kita itu harus menyayangi orang lain, membantu orang lain, menyayangi fakir miskin, sanak saudara, handai tolan. Ya, dalam sosial di situ Allah mengadili segala amal sudah mati, ya. Sudah mati, dan selanjutnya Allah akan mengadili segala amal perbuatan mereka sewaktu di dunia dengan seadil-adilnya. Kalau hidup 40 tahun berarti 40 buku yang Allah lihat.
tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ada malaikat katib. Siapa? Rokib dan atid. Dimanapun ada malaikat, kemanapun ada malaikat, di semua ruang ada malaikat. Ya Allah, mana mau kemana kita pergi? Ku menangisku karena rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ku menangisku karena rindu, aku rindu padamu Allah. Seperti itu ya. Orang yang sedang jatuh cinta akan Allah, kicauan burung, semua jalan yang terjal, mapai jalan satapak, ngajuk juga iji lembur, bangun teka rasa capek, nak dikarenakan lagi cinta, dan naik kena motor lempang oke teka rasa. Buluduk agak hujan angin dordar gelap ke dianggap naon. Dia anggap musik. Asraf Airus bergabung, hadir. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kalau orang yang sedang jatuh cinta, semuanya jalan yang terjal jauh, gitu kan, hembusan api dianggap itu apa? Pendingin, seperti itu. Demi cintaku padamu, kemanapun kau berlari, walaupun ku harus terjang laut samudra, bulan madu di awan biru, gubrak gitu kan. Dengan dinginnya angin malam ini mengempas tubuhku, namun tidak dapat dinginnya hatiku yang kau panaskan. Dengan cinta semua jadi gairah, dengan cinta hidup jadi. Assalamualaikum Azhar Fairuz, sehat selalu, bahagia. Azhar di Jakarta ya, sehat, bahagia, tercapai cita-cita, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dengan cinta hidup akan jadi indah, dengan cinta hidup akan jadi mudah, dengan cinta segalanya akan terarah. Tanpa cinta hidup pun hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Aduhai begitulah kata Bang Haji Roma Irama. Allah memberikan rahmah, cinta, kasih sayang, maka di sana adalah min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Quran cepat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, amin. Mohon Pak Azhar, udah punya anak? Namanya siapa? Masih di Mandiri? Sehat selalu, tercapai cita-cita, dan tetap jaga protokol kesehatan. Karena sekarang ada varian baru dan selanjutnya. Jadi gitu guys. Dengan cinta kita akan merasakan begitu besar cinta Allah terhadap kita. Allah berikan rasa kasih sayang, ya, sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmah, kasih sayang. Kalau kita tidak diberikan cinta, makhluk juga diberikan cinta, hewan pun dikasih cinta, kucing juga diberikan rasa kasih sayang kepada anaknya. Ya. Masa seorang manusia tidak cinta pada anaknya, pada orang tua, sanak famili, handai tolannya? Keterlaluan. Dengan cinta semuanya hilang. Maka ketika cinta kepada seorang, cintai aku karena Allah, bukan karena setan. Kalau karena Allah cintanya, semuanya akan diterima. Walaupun kau berbentuk seperti apa, tapi aku tetap mencintaimu. Cinta tidak akan hanus diterjang waktu, diterjang gelombang, dihembus dengan angin. Cinta kita tetap hanya kita berdua, yang lain ngontan. Di dunia ini hanya kita berdua. Kalau yang jatuh cinta, sepoi angin menebak tai aing, tai garing, dianggap parfum. Kenapa? Karena orang lagi jatuh cinta. Digigit tidak sakit. Dulu ada selampe, ada selampe dikasih sama pacarnya, sampai disimpan, ya, di dompetnya. Ketika melihat wajahmu, dimanapun ada bayanganmu, seperti Epi Tamala tadi, kemanapun ada bayanganmu, semua waktu penuh dengan wajahmu, oh kasihku. Kalau sudah mahabbah, kudu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam dah biasa tahajud, biasa sedekah, biasa membangun fasilitas ya ibadah, sudah biasa menolong hewan-hewan, biasa menanam pot, menghijaukan dunia, sudah biasa. Amal ibadah dengan diawali dengan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in. Niat yang bagus, niat karena Allah tadi. Mihape sisir jeung minyak bisi ka kecelakaan menyan, mihape pikir jeung niat bisi ka goda ku setan. Jangan sampai niat kita salah. Niat ingin membangun negara, ingin menjadi presiden, ingin jadi menteri, pegawai DPR dan sebagainya karena Allah akan mendapatkan pahala. Ingin kita berumah tangga, jangan takut berumah tangga, jangan takut untuk menikah karena menikah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu, tujuan nikah untuk menyalurkan syahwat. Dalam agama Islam syahwat tidak diharamkan, tapi harus disalurkan di dalam haknya. Dengan akdun nikah dihalalkan. Nikah, syarat nikah, satu ada pengantin laki-laki, yang kedua ada wali, yang ketiga ada mahar, ijab dan qabul. Diterima ankah tuh nikah kaula gitu kan. Nikah abdi ka bapana anu ke anakna anu mas kawin seperangkat alat salat ditambah mobil tambah rumah ditambah pesantren bayar tunai, terima sebagainya. Itu jadi halal. Jadi nikah itu sebentar, menghalalkan yang tadinya haram bergaul, haram tidur satu ranjang, dengan akdun nikah jadi halal bergaul boleh. Akhirnya dikarenakan sering bobokna akhirnya naon tah naon eta hamil. Jangan sampai ku hamil duluan sudah 3 bulan karena pacarannya gelap-gelapan. Enggak boleh. Dalam agama tidak ada yang namanya pacaran, ada ta'aruf langsung nikah. Naon jang nikah teh lain nikah nikmat kerasahanat. Nikah teh adalah ninihan bekah lain, tapi nikah itu adalah menghalalkan yang tadi haram bergaul jadi boleh bergaul. Tujuan nikah tadi memperpanjang anak biar tidak hancur umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menyalurkan sahabat. Yang ketiga perintah Allah sesuai surah An-Nur, wangkihul ayyama wassolihin min ibadikum, tikailah manusia atau wanita yang soleh ya. Tikailah nikah itu nikah sunnati pamnorogiban sunnati palaisa minni. Nikah itulah sunnahku. Kalau kita tidak senang dengan nikah maka bukan termasuk golonganku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi nikah tadi harus cinta karena Allah, bukan melihat cantik. Cantik akan hilang 10-20 tahun yang akan datang, 40-50 ke atas cantik sudah tidak ada lagi. Dulu sepentin wajahnya cakep, cantik, kencang ya, semut beriring halisnya, irungnya kumung-kumungan, bodinya seperti biola Spanyol, kalau berjalan kayak Vlog channel, semuanya bilang I love you, kumbang-kumbang pada merayu. Itu saya penting 17 tahun, 18, 19. Tapi kalau sudah 40, 50, 60, 70 tahun yang akan datang, gigi tinggal satu, hidung sering kena penyakit flu, kumbang-kumbang sudah tidak bisa merayu. Jangankan merayu, suami atau istri kecinta kita juga kalau diajak entar dulu, seperti itu. Makanya walau dulu rayuannya beribu-ribu bintang di langit, hanya satu pohon beringin, beribu-ribu istri atau cowok yang cantik dan ganteng, hanya satu yang kuingin. Dulu semuanya kumbang di luar pada cantik, pada ganteng. Kalau sekarang yang cantik banyak di luar, yang kurang cantik hanyalah satu di rumah. Dulu gitu, sekarang seperti itu. Tidak, jangan seperti itu. Karena cinta tidak akan hanyut terhempas gelombang dan tersapu angin kalau cintanya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan hancur, akan berubah ya. Kullu syai'in mutaghayyirun, semuanya akan berubah di dunia ini kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan perubahan-perubahan zaman ini, perubahan iklim, perubahan varian baru Omikron yang kemarin COVID-19, semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita harus menjaga protokol kesehatan, berusaha tabayun, dan kita menjalani ikuti pemerintah yang sudah diakui oleh dunia. Dan jangan lupa juga percaya bahwa semuanya, segala sesuatu yang tumiba atau sampai takdir Allah Subhanahu wa taala, qada yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, qadarnya sekarang yang sudah terjadi dan akan yang terjadi, akan atau sudah sedang terjadi, fi'il amar, fi'il mudhari dan fi'il madi, kita yakini sudah lampau, sedang kita lakukan dan yang akan datang. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang bertauhid, orang yang beriman. Dalam Zahir Maknun di sampingnya diterjemahkan, ditakrirkan. Ada lagi footnote-nya, ya apa? Orang yang beriman, tauhidnya mantap, sakinatun tentram. Sakinah itu adalah sarai yang akinah, bukan itu. Sakinah itu adalah bahagia, dohir dan batin, tidak akan ragu lagi dengan berjalan di rel-rel takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertauhid. Santai, we. Mengenai kapan datangnya hari akhir ini tidak ada saat orang pun yang mengetahuinya. Secara pasti hanyalah saja bila akan tiba masanya akan diberi tanda-tanda oleh Allah. Tanda itu adalah satu, munculnya Dajjal. Ciri kiamat itu Dajjal. Dajjal itu sekarang udah banyak. Ada sekwilnya sekitar wilayah dada. Ada lagi bupati buka paha tinggi-tinggi. Ada camat calon mati, emang calon mati. Desa, ya, ada RW, Pak RW anu perlente, Pak RT anu perlente, Pak RW anu sok loba mere. Ciri yang akan terjadi munculnya Dajjal, ya. Dajjal itu satu hari seperti 1000 tahun, dikarenakan mencekam. Dajjal itu akan bisa menghidupkan orang yang mati. Dajjal itu akan bisa menahan hujan dengan ilmu-ilmu jinnya. Tapi jangan takut, nanti pada Imam Mahdi akan satu hari bagaikan 1000 tahun karena bahagia, tentram, bahagia. Zaman Imam Mahdi nanti tidak akan lagi ada lagi gunanya harta sanak pamili yang kita inginkan. Harta tidak bermanfaat lagi. Al yauma malun, ya. Harta tidak bermanfaat lagi, sedekah sudah tidak diperlukan lagi pada zaman Imam Mahdi. Semuanya udah kaya, semuanya punya fasilitas semuanya. Makanya dengan itu sekarang masih banyak yang memerlukan harta kita yang ditumpuk lagi buruk tenan loba nyesa cak orang Sunda. Disimpan hartanya bergelimbang. Sementara di sampingnya banyak yang belum makan dan tidak makan, kelaparan. Nah, itu adalah orang yang kayanya bukan dermawan. Orang kaya harus kaya hati dan kaya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dikasih contoh Nabi Sulaiman, sepertiganya dunia dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Semuanya diperjuangkan untuk ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar perjuangan menembuskan perjuangan dalam agama Islam. Siti Khadijah di kalangan perempuan habis hartanya untuk kemajuan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia ini adalah sebuah fasilitas saja. Jangan terlalu kita cinta dunia karena hubbud dunia akan menghapuskan menghalangi cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Simpanlah harta ini, jangan terlalu kita cintai. Karena dunia akan meninggalkan kita. Dunia hanya sementara, esok lusa kita akan dibawa. Tidak akan dibawa, guys. Kalau kita kumpul-kumpulkan mobil Alphard, Ferrari, duit satu lemari, istri cantik bagikan bidadari, rumahnya 4 tingkat, ya, tiung Zoya, minum Aqua, laptop Toshiba, mobil Toyota, semuanya kalau sudah mati semuanya akan diambil, tiada lagi engkau dibawa, tidak akan dibawa lagi. Badan pun tak berharga ketika ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi melihatnya, tidak sudi lagi. Kalau selama ini badan berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, dikumpul-kumpulkan emas sampai sesiku, sudah mati diambil. Atau lagi istrinya kawin lagi, guys. Suaminya pas begitu meninggal kawin lagi. Makanya dengan harta ini ya kita pakai umroh. Semoga dibuka travel umroh di sini. Umroh berangkat bertemu dengan Allah di mana, di Mekah, di Madinah dan Masjidil Aqsa. Pahalanya 1 rakaat 1000 rakaat, masya Allah. Di sini di sana berangkat gitu kan hanyalah 30 juta aja berangkat ke sana, hanyalah 25 juta aja berangkat ke sana, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, ciri kiamat itu munculnya Dajjal. Harus takut karena Dajjal akan membunuh semuanya yang melanggar perintah dan aturan dia. Yang kedua, munculnya binatang ajaib. Apa binatang ajaib itu? Apakah Ya'juj dan Ma'juj binatang ajaib itu? Ya'juj dan Ma'juj itu memakan manusia. Yang tidak ikut dia dimakan oleh makhluk tersebut. Yang ketiga, jumlahnya orang perempuan sudah berlipat ganda dari laki-laki. Sekarang banyak wanita. Ya, hasil riset sudah berbanding berapa? 4, 8. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
Yang keempat, Al-Quran tinggal tulisan, gitu kan. Sudah tidak terasa di hati. Dan Islam tinggal nama saja, sudah tidak ada amalan Islamnya. Agama cuman di lisan, tak lagi diamalkan. Kecintaan pada Tuhan cuman hanya slogan. Hanya slogan saja. Aqimus shalah wa atuz zakat, laksanakan salat, bayarlah zakat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sudah 3 tulisan saja. Orang banyak yang pintar tapi banyak orang yang kebelingar. Orang banyak yang tidak sudah tahu tapi tidak mengerjakannya. Nah, itulah cirilah hari kiamat, saudaraku. Kalau sudah habis masanya, maka banyak Al-Quran tergelepak, hanyalah tulisan saja. Banyak sekarang tulisan lafaz Allah, Muhammad. Di mana? Ditempelkan di mading. Tapi yang bikin madingnya, yang bikin lafaznya tidak sholat. Nah itu, agama cuma di lisan seperti itu. Yang kelima, peredaran bumi sudah tidak teratur sebab sudah mendekati keruntuhannya. Sudah tidak beratur, kadang ini cuaca sudah tidak terprediksi, kadang sudah lelah. Tiap hari, tiap malam, bulan berbicara, ya Allah, menyinari alam semesta ini. Kata matahari juga, ya Allah, sudah tidak mau menyinari matahari lagi. Bencana di mana-mana, hancur dan semuanya. Kenapa? Karena zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kerusakan di langit dan di bumi adalah tergantung ulah manusia. Sekarang gunung-gunung sudah dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan. Ya, hamparan padi sudah tidak ada jadi perumahan. Sudah tidak ada lagi penghijauan. Akhirnya pemanasan global. Kalau sudah pemanasan global di kutub utara, nanti akan memecah. Gunung esnya akan hancur, akan mentenggelamkan dunia. Seperti itu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang-orang fakir miskin yang tiap harinya pekerjaannya mengembala kambing dengan telanjang dan tanpa alas kaki, sama-sama berlomba membangun gedung yang megah. Semuanya banyak. Orang kemana? Ke Saudi ingin buat apa? Buat rumah yang tinggi, gedung tinggi. 3, 4, 5 tahun meninggal. Gitu kan? Hadirin yang berbahagia. 6 orang fakir miskin tadi ya tatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan, sekarang apartemen, sebagainya dan sebagainya. Yang ke-7, bila seorang budak sudah melahirkan turuannya, artinya gawe ke Saudi melahirkan membawa anaknya. Yang ke-7, 8, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, orang perusak, pengacau, timbulnya bencana-bencana alam yang dahsyat. Ya'juj dan Ma'juj pemakan manusia. Yang ke-9, terbitnya matahari dari arah barat, terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Itu termasuk sudah tutupnya kenapa Bun? Kapan? Terbitnya matahari dari arah barat. Ya, hari kiamat itu mempunyai nama yang bermacam-macam. Di antaranya adalah Yaumul Akhir, artinya hari akhir, Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Ada Yaumul Qiyamah, artinya dari kiamat, Quran surah Al-Baqarah ayat 18. Yang ketiga Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan, dibangkitkan nanti. Ya, kita akan bertemu lagi dengan orang yang ditipu, yang menipu, akan dibangkitkan, dipinta pertanggungjawaban untuk kita. Yang keempat Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan, dihitung di mizan nanti. Hitung berapakah usiamu, jangan hitung berapa banyak amalmu, dihitung. Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Al-Fatihah. Yang 4, ya Maliki Yaumiddin. Di mana teman? Pupuk. Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi. Quran surah An-Naba. Yang ke-7 Yaumul Jam'i, artinya hari berkumpul. Quran surah
asy'ara. Tanah banyak gitu kan. Pakai masker tuh. Yaumul khulud artinya hari kekekalan. Quran surah Qaf ayat 34. Yang ke-9 yaumul hasrah artinya hari penyelesaian. Quran surah Al-Maryam surat Maryam. Yang ke-10 yaumul fasl artinya hari keputusan. Keputusan Allah menagih janji kita. Yang ke-10 yaumul fasl yaumul wa'id artinya hari terlaksananya ancaman. Quran surah Qaf ayat 20. Yaumul khuruj artinya hari keluar dari kubur. Yaumul ba'ats ma fil kubur, dikeluarkan dalam kubur. Ruh-ruhnya semuanya hidup kembali. Yang ke-13 yaumut taghabun artinya hari ditempatkannya kesalahan. Quran surah At-Taghabun. Selanjutnya hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib dan hari akhir. Ini adalah satu alam barzah. Alam gaib itu alam barzah ya. Artinya sesuatu yang membatasi antara dua tempat kehidupan. Alam barzah adalah merupakan kehidupan antara hidup di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat itu alam barzah. Hubungan dengan hari akhir adalah sebagai batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seperti itu. Yang kedua, masyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya untuk menjalani pemeriksaan atau perhitungan amalnya yang telah dilakukan di dunia. Itu mahsyar, di alam mahsyar ya. Yang ketiga hisab, yang yaitu perhitungan semua amal manusia selama di dunia akan diperhitungkan. Semua perbuatannya manusia dicatat dalam buku laporan. Semua orang akan tahu itu buku laporan itu walaupun tidak bisa membaca. Akan dicatat dan dihitung, diperlihatkan satu titik pun. Masya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Setimbang sikit sawi akan dihitungkan. 1 titik, 2 titik, 3 titik akan diperhitungkan amal buruk dan amal baik. Yang keempat mizan, yaitu timbangan amal perbuatan manusia. Diperhitungkan dengan timbangan atau neraka yang berupa keadilan, timbangan keadilan. Sebelumnya kita minum dulu, karena istri kita sudah membuat air teh campur gula. Alhamdulillah, mantap kali ya. Alhamdulillah, wilujeng ngopi, Pak Azhar Virus, koran cepat. Wilujeng ngopi, minum teh ya. Alhamdulillah, Kang Azhar Virus main ke Bandung ke sini ya, Komplek Gading Putra Kota Timur ya, daerah Cileunyi. Mizan, yaitu timbangan tadi amal perbuatan manusia diperhitungkan dengan timbangan atau neraka yang berupa keadilan. Timbangan keadilan Allah memiliki ketepatan dan tidak akan meleset sedikit pun. Sirat, yaitu jembatan melintang di atas neraka menuju surga. Barang siapa yang selamat sampai seberang nantinya, ia akan masuk surga, dan bila tergelincir maka akan masuk neraka. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jembatan akan melintasi ke surga. Dia akan melintasi gerbang atau jembatan Siratal mustaqim. Kalau selamat nyampe ke surga, kalau tidak selamat tercemplung masuk ke dalam neraka. Yang di dalam neraka itu adalah hewan-hewan yang pemakan manusia, kayak ning kalajengking, babak haur, kuman-kuman itu terkumpul di neraka semuanya. Yang keenam, neraka yaitu tempat yang penuh dengan siksa, penuh dengan kesusahan dan kesengsaraan. Neraka itu bermacam-macam, yaitu 1 jahanam, neraka jahanam. Yang kedua jahim, jahanam At-Taubah 63. Jahim, Quran surah Ad-Dukhan ayat 56. Yang terus 3 Al-Hawiyah, neraka Hawiyah, Quran surah Al-Qari'ah 8-11. Neraka Al-Wail, neraka Wail, fawailul lil musallin, itu neraka Wail itu orang yang suka melalaikan salat. Ya. Quran surah Al-Mutaffifin 1-3. Ladha, neraka Ladha, Quran surah Al-Ma'arij 15-18. As-Sa'ir,
Quran surah Al-Mulk. Sakor, neraka Sakor. Quran surah Al-Mudaththir 26 sampai 30. Al-Hutamah, neraka Hutamah, Quran surah Al-Hutamah 4 sampai 9. Syafaat adalah, berbicara tentang syafaat adalah jasa. Jasa pertolongan dari Rasulullah SAW berupa pengurangan hukuman dan pembebasan dari siksa Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad dengan izin dan ridhanya. Ini syafaat khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW yang suka Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahu. Itu doh selawat. Ada lagi selawat sekarang. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka habibi ya Habiballah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjunan, salam hormat kami ucapkan padamu ya Rasulullah. Itu selawat banyak sekali sekarang ya. Ada Allah ya Razi ya Nabi ya Nabi. Itu banyak lagi. Ada lagi Qamarun. Qamarun itu adalah Rasul baginda Nabi Muhammad SAW sepertikan bulan yang menyinari dan redupnya. Qamarun sidinal Nabi Qamarun. Ada lagi Assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak lagi ya dan sebagainya. Berbanyak salawat akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Syafaat yang jasa pertolongan Rasul khusus kepada orang yang perbanyak ribuan salawat, dibanyak. Ya, banyak perbanyak salawat di majelis taklim sebagainya. Yang ke-8, Haud Al-Kausar, yaitu telaga atau danau besar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi telaga Kausar itu yaitu telaga atau danau besar yang sebenarnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi orang-orang mukmin dapat mengunjungi dan minumnya ketika mereka merasakan haus saat berkumpul di padang mahsyar. Ya, bayangkan ya. Di arah mahsyar panas sekali ya. Sekarang kalau kita sudah ke Mekah, makanya ke Mekah ayo berangkat ya. Di sini hanya 25 juta saja, yang tidak tunai non tunai 30 juta, dibayar dengan mencari jamaah kembali. Boleh mencari ya, berangkat ke sana. Biar tahu bagaimana panasnya, berapa derajat di Mekah itu ya. Itu berlipat kali ganda nanti dia melahir mahsyar. Amal perbuatan kita dihisab. Nanti kita akan meminum telaga Kausar. Yang suka membaca salawat cinta pada Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya, maka kita akan mendapat syafaat dari mantana, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jawaban tuh adik-adik. Orang yang sangat kikir itu adalah orang yang ketika dibacakan baginda Nabi Muhammad SAW tidak membacakan SAW. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan, nikmat. Jannatun Naim, di bawahnya sungai-sungai, dan kegembiraan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan taat kepada Allah. Beriman dan bertakwa, iman dan takwa, imtak, iptek dan iptak. Iptak iman dan ketakwaan, iptek ilman dan keteknologi. Teknologi jangan kita ketinggalan zaman, biar kita tidak tertipu. Karena orang yang tertipu itu orang yang tidak tahuan. Ketidaktahuan bahwa di depannya itu ada jurang, maka kita harus tahu jurang tersebut ada jurang di depan mata kita. Biar tahu kita tidak termasuk jurang tersebut, maka kita harus tahu jurang tersebut. Jangan sampai jurang itu ketidaktahuan ke jurang itu, maka kita terjerumus kepada jurang tersebut. Maka mengetahui tentang jurang, kita harus tahu, oh di sana ada terjang, dan semuanya harus tahu. Jadi orang iman, orang muslim harus tahu, harus banyak tahu.
Jangan sampai banyak orang yang tidak tahu karena ketidaktahuannya. Banyak orang yang ketidaktahuan karena dia gak mau tahu. Ada orang yang bodoh amat itu tidak tahu. Jangan seperti itu, harus peduli lingkungan sosial karena kita hidup sosial, makhluk yang diberikan akal, bukan seperti hewan. Yang kesembilan, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, nikmat banget. Surga itu juga banyak macam-macam, diantaranya adalah surga Jannatul Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga kelas tinggi, ya, VIP, yang disinggahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi pertama yang masuk dalam surga, hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Disambut dengan malaikat Ridwan. Udkhuluha bisalamin aminin. Welcome to me. Masuk surga, masuk ke dalam surga, masuk di surga. Sengit minyak kasturi, lain bau sampah, bau itu, bau ini, tapi semuanya aplak-aplakan. Masya Allah, gunung dan hamparan pada seperti permana gunung-gunung berpayungan alam. Mantap sekali, segar guys. Surga yang kedua Jannatul Adnin, Jalan Firdaus, Quran Al-Kahfi 107 sampai 108. Firdaus, ya. Ilahi lastunil firdausi ala wala aqwa ala naril jahili Bahabali taubatau aghfir dunubi fa innaka ghafirud dambi. Jadi gitu guys, surga diberikan untuk orang yang takwa dan beriman. Yang B, Jannatul Adnan, Quran Surah Al-Kahfi 30 sampai 31. Jannatul Naim, Luqman 8 sampai 9. Jannatul Ma'wa, ada Darussalam, tempat keselamatan. Darul Jalal, perumahan yang terhormat. Darul Maqam, ya, Darul itu tempat maqam yang maqam, al-maqamul amin, ad-dukhan. Itu banyak macam-macamnya surga itu, ya, diberikan kepada orang iman. Besok iman kepada qada dan qadar. Pasten qada dan qadar itu adalah keputusan yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Qada dan qadar harus kita imani karena termasuk rukun iman. Begitulah kiranya pertemuan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan orang lain. Jadikanlah moto kita khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikanlah kita bermanfaat untuk kita dan orang lain. Pertemuan kali ini diakhiri dengan salawat baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Dawuh Nabi aridina pakuburan tangtos sedih sababna anjeun nyorangan nunya angan dina kubur ngaos Quran pikeun jalma anu iman sareng Islam. Jadi di dalam kubur itu sangat gelap sekali. Yang menyinari dalam kubur ada membaca Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran kita baca. Ya, jangan sampai agama cuman di lisan tak lagi diamalkan kata tadi, ya. Baca Quran. Ada yang ditalal baca Quran, ada yang tahfidz juga, ada surah Al-Fatihah sampai 6.666 ayat dibaca. Demi Allah, bagi orang yang tahfidz, ketalal Qur'annya, maka dia akan berada dengan orang-orang mujahid, takwa, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh dan solehah, diberikan anak soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa, mendapatkan anak yang soleh yang sangat dirindukan oleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.